sales funnel itu pasti begini. Lead, suspect, prospect, ya, hot prospect, client. Pak Chandra, sorry, mau motong sedikit nih. Sebelum kita coba untuk kulik lagi, kita ayat lagi nih semuanya. Ada mau lewat dulu sebentar? Ya. Kita mau kasih beberapa menit ke Bu Ros. Untuk Bu Ros, silakan Ibu. Ya, kita mau puter-puter, tapi sebelum puter-puter door prize, pengen manggil Pak Hendar lagi nih sebagai sponsor utama kita nih. Pak Hendar, tadi sempat ke-kick karena selalu full house, jadi nggak bisa masuk. Mana nih luar Pak biasa Hendar? nih Bu, full house. Iya, alhamdulillah Pak Hendar. Oke, kita pengen bilang terima kasih Pak Hendar. Mungkin Pak Hendar ada sepatah dua patah kata nih buat teman-teman broker. Ya, silakan. Ya, thank you Bu Ros, thank you buat DPD Arebi DKI Jakarta. Nah, saya sangat berterima kasih atas setiap kesempatan yang diberikan oleh DPD Arebi sehingga kita bisa tetap eksis ya, mensupport teman-teman DPD Arebi DKI Jakarta khususnya, dan juga seluruh teman-teman marketing property agent yang ada di Jakarta, dan mungkin juga kalau saya lihat nih ada yang di luar Jakarta nih Bu Ros ya, jadinya ya. Ya, betul sekali. Jadi, ada Surabaya. Iya, jadi kita memang akan berkomitmen bukan hanya membantu dari sisi R&B-nya juga, tapi juga masing-masing kantor, franchise yang memang kita bisa kolaborasi bersama-sama ya Bapak Ibu ya dengan Semi Niaga. Saya yakin mungkin pilihan Bapak Ibu terkait KPR akan banyak pilihannya, mungkin ada Bank Semi Niaga, mungkin ada juga bank lain. Tapi kami berharap bahwa Bank Semi Niaga tetap menjadi pilihan Bapak Ibu semuanya untuk membantu customer Bapak Ibu dalam mendapatkan fasilitas KPR, KPA maupun KPT. Dan sukses juga untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya di tahun 2022 ini tahun macan. Sehingga kita semua bisa sukses bersama ya Bapak Ibu ya, untuk mencapai target yang sudah kita canangkan baik secara pribadi maupun secara organisasi. Sukses buat kita semua Bu Ros, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendar. Kalau katanya Niaga tuh Bank CIMB Niaga selalu di hati. Nah, jadi pokoknya CIMB Niaga selalu di hati kita semua yang hadir di sini maupun di YouTube. Oke, mari kita putar-putar. Aku kembaliin mic-nya ke Sherlyn. Thank you. Oke, Pak Chandra, supaya kita makin semangat lagi, kita mau coba untuk putar dulu 3 door prize, boleh ya Pak? Aku izin. Silakan. Oke. Oke, untuk Pak Irfan Pak, butuh bantuannya kembali nih, kita mau diputer-puter dulu. Kita akan putar lagi untuk 3 door prize dengan senilai 100-100 semuanya. Silakan Pak Irfan. Untuk putaran yang pertama, 100.000 yang ketiga berarti ini untuk hari ini. media.muharam@gmail.com. Oke, ada Bapak dan Bapak atau Ibu media.muharam. Ada ya? Ada. Oke, selamat Pak Media. Boleh nanti kita akan inisi langsung kontak ke Bapak. Selamat sekali lagi buat Pak Media. Oke, Pak Irfan, kita lanjut untuk yang 100.000 keempat. Ke 100.000 yang keempat, siapa yang dapat? Pak Chandra, kita masih berharap ya Pak, dapat ya Pak. Ini ada korinov.dasir@gmail.com. korinov.dasir@gmail.com. Bapak atau Ibu korinov.dasir@gmail.com. Mungkin boleh dicek di kolom komen YouTube juga. Ada Pak Charlie untuk di kolom komen YouTube? Nggak ada Sherlyn, belum ada. Ini ada nih ya, di kolom chat Zoom ternyata Pak, ada. Ada tuh ya. Bapak Korinov ya, ada okay. ya. Selamat Pak Korinov. Hadir ya Pak Korinov ya, oke. Untuk yang 100.000 keempat sudah, sekarang 100.000 yang kelima. Silahkan Pak Irfan.
Oke, masih berharap nih, masih doanya masih kenceng nih. Semoga dapet. Oke, lilis.commission2go@gmail.com. lilis.commission2go@gmail.com. Oh, ini mah dari tim aku ini nih, dari rumah aku ini, Bu Ros. Dari Harkos Freedom, Mbak Lilis. Selamat ya Mbak Lilis ya. Nanti akan dihubungin sama tim panitia. Oke. Udah ya. Ini yang 100.000 sudah. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Yang lebih besar lagi berarti. Silakan Pak Chandra, kita lanjutkan. Oke. Saya mengingatkan dulu, waktunya tinggal 5 menit nih Mbak Sherlyn. Saya nggak masalah. Lanjut atau enggak nih? Saya pengen tahu deh teman-teman gitu loh. Gimana Bu Ros? Silakan Ibu. Karena kalau lanjut udah pasti lebih dari jam 12 gitu loh. Lanjutin aja ya Bu ya. Ya, kita Lanjut lanjut. ya. Tapi Oke. kita pakai Lanjut, Pak. timer tuh, Pak. Oke, untuk menggambarkan hubungan sales pet dengan customer pet mungkin saya perlu 15 menit. Jadi berarti kalau teman-teman bilang lanjut berarti makan siangnya tertunda sedikit gitu ya. Oke. Oke, boleh. Izin. Dan Ya. ada yang minta untuk dipin lagi Pak Chandranya di ini. Tolong Oke. dipin, oke. Dan ini Ya. udah pada langsung ngomel-ngomel Pak kalau kita nggak bilang lanjut Pak. Mas saya kalau Ya. chat, Oke. ya. Ntar kita Tapi kalau dipin dikudeta yang Pak. suka kaget saya Bu Sherlyn. Saya suka kaget lihat muka saya segede begitu di laptop gitu ya. Oke. Jadi Nah, supaya bukan nggak muka muka segede bapaknya, itu Pak. Muka saya si ganti aja macan, Pak, jadi yang serem. whiteboard gitu ya. Oke. Ya silakan Teman-teman, Pak. bagian terakhir ini sebenarnya adalah, jadi tadi kita membahas tentang bagaimana memberikan solution oriented selling. Services kita naikin memenangkan bukan hanya RO tapi adalah referral ya. Nah sekarang yang saya bahas adalah bagian internalnya SOS, yaitu sistematis, objektif dengan success rate yang bisa diukur. Disitulah saya mempertemukan sales pet ketemu dengan customer pet ya. Sorry karena tadi diturunin saya harus tulis ulang, tapi tulis ulang ini juga sekaligus sambil menuliskan step by step. Jadi di otak teman-teman makin tergambar ya. Ini lama-lama Anda udah nggak perlu menghafal, udah tahu sales pet pasti dimulai dari prospecting. Nih saya uji aja deh ya. Bu Sherlyn, habis prospecting apa Bu? Tuh Pak. Tadi apa ya Pak? Approaching ya. Approaching. Buat apa punya database kalau nggak di approach, bener ya? Ingat, ketemu customer itu probingnya dulu yang jalan, jangan presentingnya dulu ya. Ada alasan Tuhan memberi kita telinga 2 dan mulut 1 supaya kita lebih banyak dengar, tanya daripada cerita. Benar Bu Sherlyn? Oke. Baru yang namanya presenting. Di sini ada yang namanya handling objection, negotiation. Di sini ada yang namanya closing. Di sini ada yang namanya maintaining. Oke. Anda tadi udah sadar, ternyata maintaining itu bukan memenangkan RO, tapi maintaining itu memenangkan referral. Karena RO itu, referral itu dimulai dari sini. Oke ya. Dia dimulai langsung dari sini. Oke. Nah, customer pet, tadi lagi seru-serunya kita bahas, dia adalah sales funnel. Benar ya teman-teman ya? Ada lead, ada suspect, ada prospect, oke, ada hot prospect, ada client atau customer. Oke. Lead itu apa Bu Sherlyn? Lead itu adalah semua orang yang punya kebutuhan dan keinginan. Jadi untuk setiap orang yang punya kebutuhan dan keinginan itu adalah lead. Dan karena properti adalah kebutuhan primer, makanya setiap orang pasti punya kebutuhan dan keinginan akan properti. Setuju nggak Bu Sherlyn? Setuju Pak, setuju. Jadi in term of property everybody is lead. Tapi masalahnya tidak setiap lead itu adalah suspect. Suspect adalah lead yang punya kebutuhan daya beli, punya kebutuhan tapi juga harus punya daya beli. Jadi yang namanya suspect adalah lead yang punya daya beli. Paham ya teman-teman ya? Nah, kalau prospek punya keinginan kebutuhan, punya daya beli, butuhnya saat ini Bu Sherlyn. Jadi kalau Anda misalnya jual mobil ke customer namanya Anwar, Pak Anwar mau beli mobil buat siapa? Buat anak saya, nanti dia buat pakai kuliah. Oh anaknya mana itu yang lagi lari-lari di depan masih pakai popok baru usia 3 tahun. Berarti Anda tahu itu akan jadi prospek 14 tahun lagi. Kegambar Bu Sherlyn? Oke ya teman-teman semua ya. Yes Pak. Oke. Kalau hot prospect adalah punya kebutuhan, punya daya beli, butuhnya saat ini, sedang mencari penawaran terbaik. Nah jadi yang namanya hot prospect itu udah pasti cerewet. Jadi Anda jangan bilang, aduh cerewet banget, bandingin ini, bandingin itu. Memang sudah pasti membandingkan dia sedang. Jadi yang namanya hot prospect itu, Lin,
dia kasih gua loh karpet dasar, lu bisa kasih gua nggak? Dia kasih gua loh ininya apa, tipnya yang touchscreen, lu punya touch apa? Gitu loh, ya kan? Nah gitu, itu namanya hot prospect. Klien adalah yang akhirnya beli. Nah, Bu Serlin, saya mengambil angka yang umum di properti dan di otomotif. Saya mau tanya dulu, benar nggak kita di properti biasanya 10 lead turun jadi sekitar 6 suspek? Jadi kalau di pameran ketemu 10 orang yang datang minta brosur, 6 yang benar-benar ngasih nomor handphone yang bisa di-connect dan ngobrol. Benar Bu Selin? Betul Pak, yang lainnya Makanya namanya sales property kan sekarang kalau habis minta nomor kan, Pak saya telepon Bapak ya supaya Bapak punya nomor saya. Bukan. Dia mau ngecek dibohongin atau enggak nomornya, benar? Karena untuk setiap 10 orang ada 4 orang yang nomornya nggak bisa dihubungin. Nah, 6 itu yang benar bisa dihubungin. 4 yang serius kemudian datang ke show unit ngajak pasangan, benar? 2 yang benar-benar submit dokumen-dokumen untuk pengajuan KPR ke tempat Pak Hendar, ke CIMB Niaga, dan 1 yang akhirnya beli. Benar nggak angka ini teman-teman? Cukup masuk akal nggak? Hukum Pareto, yes Bu Eudia. Ya. Hukum Pareto ini dikenal sebagai CR Bu. CR itu adalah closing ratio. Ya, saya tidak tuliskan di sana tapi itu adalah closing ratio. Nah teman-teman, kalau Anda mengerti ini, berarti gini. Sebenarnya ilmu selling itu, SOS itu hanya ada 2 langkah kuda-kuda. Cuma 2 langkah kuda-kuda ini kalau diturunkan nggak ada batasannya. Meningkatkan sales itu cuma 2 ilmunya. Yang pertama, bagaimana meningkatkan activity. Masuk akal, Bu Sherlyn? Saya balik nih. Betul, kalau Pak. dari 10 lead Anda dapat customer 1. Berarti kalau mau customer 2 leadnya masih berapa? 20 Pak. Kalau mau lead kliennya 3, leadnya masih berapa? 30. Oke. Tapi cara ini ada batasan. Dia punya limitation, yaitu time. Makanya saya sebutnya time limit. Artinya walaupun Bu Sherlyn bilang, Pak, saya sebagai sales property, saya tidak dibatasi jam kantor. Yang nggak ada sales property namanya 9 to 5. Customer minta lihat, saya mau lihat jam 6. Nggak bisa, Pak. Jam kerja saya cuma sampai jam 5. Mana ada yang seperti itu. Tetapi walaupun tidak dibatasi jam kerja, Bu Sherlyn kan juga tidak follow up SPK jam 3 pagi kan? Iya Pak, bisa di blok Pak pagi-pagi. Ya, kalau jam 3 pagi kita follow ke siapa? Miss Kunti gitu loh, ya kan? Jadi tetap dia ada yang namanya time limit. Nah, cara kedua meningkatkan sales adalah meningkatkan CR. Bu Sherlyn, kalau dari 10 lead dapat 1 customer berarti CR-nya berapa persen? Dari 10 dapat 1 orang. Berarti 1/10 ya Pak? Ya. Berarti secara persen adalah 10%, benar? 10%, betul. Oke. Berarti sebenarnya ilmu selling itu sederhana. Bagaimana cara meningkatkan di setiap tahapan itu upaya untuk meningkatkan CR supaya closing rasio kita naik. Makanya contoh, Bu Sherlyn di awal sempat memperkenalkan Pak Chandra, seorang expert di dunia sales. Saya justru dalam hati percaya di dunia sales nggak ada yang namanya expert loh. Yang ada adalah namanya praktisi. Kita hari ini nih kumpul praktisi loh. Dan yang namanya praktisi itu beda-beda adalah kemampuan dia dalam mengelola CR di tiap tahapan yang beda-beda. Emangnya Anda yakin saya dengan Pak Charlie lebih pintar jualan properti saya daripada Pak Charlie? Atau dengan Bu Ros, lebih gila lagi Bu Ros kalau jualan? Gitu loh. Jadi di dunia kita itu tidak ada yang namanya expert, yang ada namanya praktisi. Jadi sebenarnya kalau Anda mau belajar, setiap orang yang kita temui adalah guru. Makanya di dunia sales itu jangan pernah ngerasa udah pintar. Pembelajaran sales adalah pembelajaran seumur hidup. Setuju atau setuju banget teman-teman? Ya. Kalau Anda tanya, apa luar biasanya seorang Gregory Chandra? Karena saya keliling. Jadi saya ketemu sales dari berbagai industri, saya sering belajar dari peserta. Jadi dibanding saya ngajar peserta, kadang lebih sering saya belajar dari peserta. Itu Anda mesti tahu teman-teman. Makanya saya paling takut kalau ikut acara Ask the Expert. Aduh gimana kita aja nggak ngerasa expert. Jadi saya lebih ngerasa sebagai praktisi. Praktisi itu berarti setiap orang adalah guru. Setiap orang itu punya cara meningkatkan CR di setiap tahapan. Anda pelajari dari mereka. Jadi kalau Anda ikut kelas TOS itu realnya 3 hari Pak. Ya Bu. 3 hari itu kita belajar step by step setiap langkah bagaimana meningkatkan closing ratio. Nah, oke, Bu Deborah ada pertanyaan sebelum saya menjawab, saya selesaikan di bagian ini, Bu. Sekarang kita sadari dulu gini. Sebenarnya menjual itu kan berarti mentransform lead jadi suspek.
suspek jadi prospek, prospek jadi hot prospek jadi klien. Benar nggak Bu Selin? Oke. Ya, Kalau Anda betul. berbasis data, Anda bisa cari loh penjualan itu nyangkutnya di mana. Saya mau tanya dulu Bu Selin, kalau activity dinaikin, penjualan pasti meningkat nggak? Pasti dong, Pak. Kadang hidup nyata nggak seindah itu. Activity Oh, udah iya. meningkat, ternyata penjualan belum meningkat. Kenapa? Karena dia bisa nyangkut di CR-nya. Oke. Yes. Kalau dia nggak bisa Betul. rubah lead jadi suspek, biasa persoalannya di sini nih, prospecting approaching-nya. Oke. Saya kasih gambaran real. Ya, saya ajak main keluar dikit dari properti. Jangan di properti terus, kita ke otomotif. Let's say seorang Mbak Sherlyn yang cantik ini adalah salesnya Toyota Fortuner Auto 2000. Oke? Rajin. Tiap hari dikasih flyer 1000, dicetakin Fortuner terbaru 1000 flyer habis. Tiap sore balik ke showroom, bau keringet, bau matahari. Jadi beneran kerja nih, canvassing. Ya, yang kita pusing tuh kalau sales pulang-pulang sore-sore bau parfum, nah itu kita pusing. Kalau dia bau keringat, bau matahari, kita tahu dia kerja. Tapi herannya seorang Sherlyn itu tetap jualan mobilnya satu dan dari walk-in lagi. Padahal kalau walk-in itu kan berarti kiriman yang maha kuasa, bener nggak? Betul. Nah sekarang kita bingung. Jadi dia rajin canvassing, kemana hasilnya? Begitu ditanya, Sherlyn, gua lihat lu rajin nih, dikasih flyer 1000 lu bagiin. Lu bagi di mana sih? Kenapa nggak jualan? Oh Pak Chandra, tempat saya bagi itu orang-orangnya suka banget sama Fortuner Pak. Kenapa suka? Akses ke tempat mereka banjir Pak. Ground clearance Fortuner itu kan tinggi Pak, cocok banget. Emang lu bagi di mana Sherlyn? Di bantaran Kali Ciliwung Pak. Nah saya mau tanya, bantaran Kali Ciliwung mereka semua punya keinginan dan punya kebutuhan terhadap mobil nggak? Punya. Daya belinya? Nah, jadi Anda tahu nih teman-teman, kalau dia punya keinginan, punya kebutuhan, tidak punya daya beli, berarti prospecting approaching kita salah segmenting, targeting, positioningnya. Sehingga walaupun serajin apapun nggak bisa di-convert jadi suspek. Dapat gambarannya teman-teman? Boleh tolong tulis di chat supaya Anda mengerti. Jadi Anda belajar nih bahwa ternyata selling itu bisa dipelajari, dia tersistematis, terstruktur. Kalau nggak bisa mengkonvert suspek jadi prospek, problemnya di sini yang harus diperbaiki. Kalau nggak bisa mengkonvert prospek jadi hot prospek, ya. Kalau nggak bisa mengkonvert hot prospek jadi ini, masalahnya di sini. Oke. Kalau nggak bisa mengkonvert hot prospek jadi klien, closing skillnya. Sering terjadi di sales-sales yang baru, ketemu customer namanya Bu Sherlyn, udah happy. Baru cerita satu produk, itu bagus tuh Pak, itu pembayarannya gimana? Ke BCA atau gimana? Ibu dengerin dulu, saya ada 15 produk yang listing. Saya harus cerita semua dulu, Ibu jangan buru-buru putusin. Dengar sampai produk ketiga selesai. Aduh, saya jadi pusing ya, nanti deh saya tanya istri dulu deh. Thank you loh udah datang hari ini Sherlyn. Kalau saya mau nanti saya yang kontak kamu ya, kamu jangan kontak saya loh. Selesai. Nah itu teman-teman. Kalau dia tidak bisa mengkonvert klien dengan maintaining, ini lurus langsung naik ke prospecting. Karena itulah proses referral. Nah, teman-teman, jadi Anda sekarang belajar. Meningkatkan sales itu dua hal. Saya kalau pegang tim sales, saya cek dulu. Activity-nya berapa? Bu Sherlyn, kalau activity-nya gede, nggak bisa jualan, bisa kita analisa dia nyangkut CR-nya di mana. Tapi kalau nggak ada activity, nggak ada yang perlu dianalisa. Setuju atau setuju banget teman-teman? Karena 0 kali berapapun hasilnya adalah 0. Jadi kalau di dunia sales itu kalau nggak ada activity, tidak perlu dibina, cukup dibinasakan. Nah ini berlaku pada Anda. Judul boleh keren, wow, tembus 1000%, activity kagak naik. Tahun 2021 dengan 2022, activity tahun 2002 malah turun. Tapi Anda berharap penjualan meningkat. Hanya ada dua kemungkinan dalam hidup teman-teman. Either Anda sangat beriman, atau butuh konsul ke psikiater. Masuk akal nggak Bu Sherlyn? Masuk akal nggak teman-teman? Ya. Jadi saya tidak pakai sweet talk, karena kita semua praktisi. Kalau praktisi nggak usah sweet talk. Saya pengen semoga ini benar-benar kena di pemikiran Anda. Kalau Anda mau meningkatkan penjualan, tanyakan diri Anda dulu. Activity-nya naik berapa persen? Setelah activity naik, apakah penjualan langsung meningkat? Nggak begitu indahnya hidup teman-teman. Masih harus dianalisa dia nyangkut di mana. Itulah saya develop ilmu SOS. Jadi teman-teman, tembus 1000% itu ya, tembus 1000% itu bukan
tahun lalu jualan 100, tahun ini jualan 10.000, bukan. Kalau selama ini Anda bisa jualan 100, bisa nggak dalam 10 tahun ke depan dengan memperbaiki proses selling, kita jadi bisa jual 1.000. Karena selling itu adalah journey.